Masih ingat nggak itu? Sampai di mana? Apa yang sampai Ya, rasakan? masih di tempat saya mancing itu. Masih di tempat mancing itu dan rame banget di situ seperti desa. Ada banyak orang di situ mancing dan di sana itu ada pohon bambu banyak ya. Itu ketika saya sudah misah ternyata di situ adalah alam jin. Di mana pasar jin itu banyak di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Gelap Malam Official bersama saya Abang Arul, host Gelap Malam Official. Pada kesempatan malam ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menyeramkan. Konon katanya beliau ini pernah mengalami diculik oleh jin ketika ia masih kecil, teman-teman. Jadi bagaimana ceritanya? Sebelum itu kita perkenalkan dulu ya dengan rekan saya, Mas Adi. Mas Adi ya. Oke. Benar Mas ya, Mas Adi ini dengar-dengar ceritanya pernah hilang di waktu kecil. Saya pernah mengalami, bukan hilang sih sebenarnya, waktu itu kejadiannya waktu saya masih mancing dengan teman saya. Waktu itu saya disembunyikan lah karena keadaannya ya masih siang. Oke Mas, oke. Tahan dulu ceritanya. Oke teman-teman, untuk kalian yang penasaran dengan ceritanya, sebelum kita masuk ke kisahnya, jangan lupa untuk pastikan Anda sudah subscribe channel Gelap Malam Official karena acara ini hanya ada di YouTube. Jadi itu gimana Mas Adi? Awal kisahnya kok bisa sampai Mas Adi itu menghilang atau disembunyikan sama bangsa jin itu? Kisah ini berawal saat saya umur sekitar 6 tahun atau 7 tahun pada tahun 2007. Waktu itu saya sama temen sedang mancing lah, kalau bisa orang Jawa itu namanya belik atau ndasrawo. Di daerah situ kami mancing lah di situ. Di saat itu kami berangkat 3 orang karena sekitar waktu jam 12 siang. Oh siang gitu Mas ya? Siang, waktu itu siang. Nah, lama-lama saya dan teman saya ini mancing. Serasa waktu itu beda banget. Karena apa? Di sebelumnya hari kita mancing tuh di situ nggak ada ikan. Tapi waktu itu pas hari Jumat kita mancing di situ banyak banget ikannya, Mas. Nah, di situ kita mulailah heran kenapa ini kok banyak ikannya kan? Iya. Seingat saya di situ ada orang tua. Nah, orang tua itu bilangin, "Nak, kamu pulang aja, jangan mancing di sini. Ini tempat rawan," katanya kan gitu. Kalau orang tua dulu nggak boleh karena tempat situ ada jin yang jahat lah intinya. Nah, sekitar waktu sudah menunjukkan jam 4 sore, saya dan teman saya tetap masih mancing. Tapi teman saya ini pulang yang dua. Nah, saya waktu itu mau pulang kok nanggung banget gitu rasanya kan. Karena ikannya banyak kan. Banyak, ada ikan lele, ada ikan semacamnya lah, ikan kali lah. Nah, di situ saya mancing, serasa kok masih siang banget kan ya. Dan waktu jam menunjukkan jam 5 dan sekitaran udah mau maghrib itu, ini bentar lagi lah nanti azan saya mau pulang gitu. Setelah itu saya mancing di situ, Mas. Kok saya lihat ada orang tua lagi. Orang tua itu, "Udah nak, kamu mancing aja di situ." Orangnya sama, cuman ini penasaran saya, orang ini tadi udah pulang, kenapa kok masih bisa di tempat itu tadi gitu loh. Maaf nih Mas, mungkin teman-teman juga penasaran nih. Orang tua itu kakek-kakek, apa nenek? Kakek-kakek. Dan itu sampean bener-bener nggak kenal ya sama orang itu? Oh, nggak kenal sama sekali, Mas, karena tempat itu agak jauh dari desa tempat saya tinggal. Nah, cerita berlanjut, saya mancing di situ. Nah, kok rame, semakin rame tempat itu. Saya rasa kok makin rame di situ. Ada banyak orang, ya intinya orang itu nggak saya kenal, cuman karena itu saya masih kecil nggak kepikiran sampai kita harus pulang, wah ini bahaya, nggak. Saya di situ mancing, kok ada orang lagi datang mancing. Banyak banget orang mancing di situ. Nah, memasuki sekitar jam 7 mungkin ya, tapi tetap di situ saya kelihatannya masih siang. Jam 7 malam? Iya, tetap masih siang. Wah.
saya tetap mancing di situ. Nah, saya tidur. Saya Di tidur, situ? iya. Ngantuk banget kan, sambil tiduran. Nah, saya tidur di situ. Saya ke bawah lah, mimpi itu masuk kalau di situ ada banyak desa. Ada sekitar kayak kalau orang manusia itu pasar. Di situ saya diajak sosok orang bermakhluk besar, tapi berbulu semua. Ini masih merinding saya kalau masih ceritain, Mas. Iya. Saya diajak, saya nggak mau nih, ditarik terus. Nggak apa-apa, saya ini jin nggak jahat, ayo ikut saya. Itu kata jinnya. Heeh. Ikut saya, kamu mau pulang nggak? Kamu jangan di sini, ini bukan tempat kamu masih anak-anak. Itu terus akhirnya saya ngikut sama jin itu. Perjalanan itu entah itu di daerah mana saya nggak paham, perjalanan itu jauh banget. Dan saya kagetnya lagi, di situ ada nenek saya yang udah meninggal. Wah. Saya heran, saya mau nyamperin di situ, kamu jangan ikut. Kalau kamu ikut kamu nggak akan pulang. Itu yang bicara Jin itu yang berbadan besar itu. bukan dari wujud nenek sampean itu. Enggak, dari jin itu, jangan ikut keluarga kamu yang sudah meninggal. Kamu ini udah masuk alam lain. Oh, berarti itu sebenarnya mengarahkan yang baik gitu ya jinnya Iya, ya. makanya itu. Dan terus saya berjalan diajak, entah itu saya melewati sungai atau air terjun, entah itu di mana. Padahal di desa saya nggak ada air terjun. Akhirnya saya berjalan terus ikutin jin itu, ketemu lagi sosok orang yang berkuda. Wah, lain lagi itu Mas ya. Sosok orang berkuda itu dulu pernah masuk dalam mimpi saya. Dia mengaku sebagai jin yang dulunya pernah ikut kakek saya. Dan di situ dia, jin yang berkuda itu juga ngikut nganter saya, mau dia nganterin pulang. Sampai perjalanan di pertengah saya bangun dari situ, Mas, tidurnya bangun, tapi tetap keadaan di situ tetap siang, masih ramai orang mancing. Dan pada akhirnya saya harus berdiri, pindah tempat mancing. Dan di situ saya dengar tuh orang yang manggil-manggil nama saya, kamu harus pulang. Dan ternyata saya bangun itu masih di dalam alam gaib itu. Saya ditemukan oleh warga itu masih tergeletak nggak sadar. Itu yang bangun kan warga itu udah posisi masih di alam gaib apa? Udah, saya di alam nyatanya. Oh, udah sadar Ya, dan ditemukan sama warga. Saya belum sadar, cuman ceritanya saya gali dari orang tua saya atau tetangga sekitar seperti itu. Iya. Sampai satu desa itu nyariin saya. Nah, pada akhirnya saya bisa pulang. Kakek saya itu kalau zaman dulu dia adalah orang Jawa kan, sering menempatkan apa namanya, kalau orang Jawa bilang itu loh, sesajen. Oh, sesajen, ya, iya, sesajen. paham. Nah, kakek saya itu datang ke tempat situ. Dia menyebarkan sesajen yang diminta oleh jin itu biar saya itu pulang. Jadi roh saya itu udah misah tuh sama raga. Jadi bisa. Itu gimana Mas? Roh terpisah dengan jasad kan, kalau logikanya meninggal kan? Iya. Cuman kan di waktu itu saya nggak tahu kalau saya itu udah misah sama raga. Cuman ya di tempat yang situ tetap aja masih siang. Jadi ini mungkin juga mewakili pertanyaan dari para penonton. Itu saat sampai terpisah dengan raga itu apa yang sampai rasakan? Sampai masih ingat nggak itu? Sampai di mana? Apa yang sampai rasakan? Masih di tempat saya mancing itu. Masih di tempat mancing itu, dan rame banget di situ seperti desa. Ada banyak orang di situ mancing, dan di sana itu ada pohon bambu banyak ya. Itu ketika saya sudah misah, ternyata di situ adalah alam jin, di mana pasar jin itu banyak di situ. Oh,
ada jin dari anak kecil sampai dewasa. Itu dia waktu-waktu jam-jam itu dia udah mulai beraktivitas. Dan di situ saya melihat masih siang. Wah. Dan akhirnya kakek saya masih sesajen, disitulah mulai bangun dan akhirnya saya siuman. Nah, dan waktu siuman itu saya merasa ya nggak ada apa-apa. Loh, kok saya di rumah gitu loh. Tadi saya itu mancing. Kan ditanyain. Jadi pas posisi siuman itu sudah di rumah. Udah di rumah. Jadi jasad saya itu udah dibawa pulang ke rumah oleh warga itu. Karena saya udah dicariin dari jam 6 itu sampai jam 9 malam baru ketemu kalau saya itu mancing di situ. Bahkan kedua teman saya itu tadi dia cariin saya di situ sama warga, itu nggak ketemu pertama kalinya. Karena mbah saya ini orangnya orang bisa dibilang paranormal lah. Dia mengasih sesajen, akhirnya ketemu ya dibawa pulang itu, dan disesajen di situ akhirnya jasad saya pulang, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah saya masih sehat sampai sekarang ini. Oke, menarik banget nih ya pemirsa, kisahnya Mas Adi ya cukup menyeramkan. Mana yang saya jadi pertanyaan, setelah tragedi itu bagaimana kehidupan sampean? Ada yang berubah kah? Mungkin ada sesuatu yang mungkin jadi sampean bisa melihat alam gaib kah atau apa gitu? Kalau melihat Ada yang berubah tidak dari kehidupan normal sampean? kehidupan normal ya ada yang berubah, cuman di saat itu saya sering mengalami kejadian yang aneh-aneh. Kejadian ketemu setan pocong, terus dalam feeling saya itu keluarga saya pernah terkena santet juga kan. Waktu itu saya yang pertama kali dimimpin, seolah-olah raga saya itu jalan ke sana, dan si kuda putih sama jin yang gede itu masih ikut saya. Anehnya, Ibaratnya setelah tragedi itu sampai jadi ibarat kata memiliki indera keenam lah ya. kalau indra enggak lah. Kalau indra itu kan seharusnya kita harus melihat dengan mata, cuman itu lewat mimpi. Lewat mimpi ya. Oh berarti lebih peka aja firasatnya seperti Firasatnya itu. lebih peka. Nah, Oke. ketika ada masalah seperti itu, secara otomatis saya kontak. Entah itu hanya perasaan saya, tapi itu kejadian bahwa memang benar keluarga saya pernah ditemu. Jadi pemirsa, itulah kisah dari Mas Adi yang dulu waktu kecil pernah menghilang atau bisa dikatakan disembunyikan oleh makhluk astral. Jadi hal positif yang bisa kita tangkap dari kisahnya Mas Adi ini ya pemirsa, dimanapun berada kita selalu berdampingan dengan yang namanya makhluk halus. Oleh karenanya kita juga sebagai manusia, kita tuh untuk keluar ataupun bermain tuh juga punya aturan waktu. Kalau kita lihat dari cerita Mas Adi tadi kan, hari Jumat harusnya orang Jumatan dia malah berangkat mancing. Itu kan masih kecil Mas. Iya, tapi kan itulah sesuatu yang terlihat sepele namun ternyata sangat berdampak bagi kehidupan kita. Berbahaya karena itu tadi kita tidak mengerti kehidupan makhluk astral gitu kan. Kita nggak bisa melihat makhluk astral seperti halnya orang indigo ataupun orang yang memiliki indera keenam. Jadi pesan dari admin, dimanapun kita berada selalu ingat waktu saat keluar, dan jangan lupa selalu mengucapkan salam teman-teman dimanapun kalian berada, karena keberadaan kita dimanapun itu selalu berdampingan dengan yang namanya makhluk astral. Oke, ini Mas Adi katanya masih ada cerita-cerita mistis lainnya ya. Nah, kita bahas di lain waktu. Oke ya teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan kisah mistis pengalaman pribadi dari Mas Adi ini di part kedua. Jadi untuk teman-teman pastikan kalian untuk subscribe channel Gelap Malam Official, karena kita akan selalu menyajikan kisah-kisah dan pengalaman yang menarik. Sekian dari saya Abang Arul, admin Gelap Malam Official. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.